Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis risiko operasional pada Boeing 787. Perkenalkan, nama saya Syauki Ramadhani. Nama saya Braken Ibrahim. Nama saya Lizan Rokatimah. Selanjutnya, ada pendahuluan. Boeing merupakan salah satu perusahaan manufaktur pesawat terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam industri penerbangan global. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, Boeing mengembangkan pesawat inovatif 787 Dreamliner dengan teknologi baru dan sistem produksi berbasis outsourcing global. Tujuan pembahasannya yaitu kita akan mengidentifikasi risiko operasional pada Boeing 787 dan kita akan menjelaskan strategi mitigasi yang dilakukan oleh Boeing 787. Yang pertama itu ada resiko teknologi. Resiko penggunaan teknologi baru dalam Boeing 787 membawa banyak keunggulan, tetapi juga bisa menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Yang pertama itu ada penggunaan material komposit atau serat karbon yang belum banyak digunakan dalam industri penerbangan. Yang kedua, potensi kerusakan akibat sambaran petir pada struktur pesawat. Yang ketiga, sistem kelistrikan yang lebih kompleks dibandingkan sistem konvensional. Yang keempat, tingginya kemungkinan gangguan teknis karena teknologi yang belum matang. Dan mitigasi yang dilakukan oleh Boeing, untuk mengurangi risiko tersebut, Boeing melakukan berbagai upaya perbaikan dan pengaturan teknologi yang digunakan. Yang pertama itu, melakukan perbaikan dan penyempurnaan desain pesawat. Yang kedua, meningkatkan standar dan intensitas pengujian teknologi. Yang ketiga, menambahkan sistem perlindungan terhadap sambaran petir. Yang keempat, memisahkan sistem penting untuk meminimalkan dampak kegagalan. Selanjutnya itu ada resiko rantai pasok. Resikonya, strategi outsourcing global membuat produksi lebih efisien, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan rantai pasok. Yang pertama itu ada ketergantungan tinggi pada pemasok dari berbagai negara. Yang kedua, sulitnya koordinasi antara supplier dengan standar yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kualitas hasil produksi dari tiap pemasok. Yang keempat, keterlambatan pengiriman komponen yang menghambat produksi. Dan yang kelima, kurangnya visibilitas dalam pemantauan proses produksi. Dan mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan rantai pasok, Boeing meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap seluruh pemasok. Yang pertama itu mengakuisisi beberapa pemasok utama untuk meningkatkan kendali. Yang kedua, menempatkan tim Boeing langsung di lokasi supplier. Yang ketiga, memperketat pengawasan dan standar kualitas produksi. Yang keempat, memberikan dukungan teknis dan finansial kepada pemasok. Dan yang kelima, meningkatkan sistem monitoring rantai pasok. Selanjutnya ada risiko proses produksi. Risikonya proses produksi yang sangat bergantung pada ketepatan waktu membuat sistem menjadi rentan terhadap gangguan. Yang pertama, penerapan sistem just in time tanpa stok cadangan. Yang kedua, keterlambatan satu komponen dapat menghentikan seluruh produksi. Yang ketiga, kompleksitas integrasi komponen dan dari berbagai lokasi. Yang keempat, ketergantungan tinggi pada kelancaran distribusi. Mitigasi yang dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko tersebut, Boeing melakukan penyesuaian pada sistem produksi agar lebih fleksibel. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada sistem just in time. Yang kedua, membuat sistem produksi lebih fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, meningkatkan integrasi proses produksi secara internal. Dan yang terakhir, mengambil alih sebagian proses yang sebelumnya di outsource. Selanjutnya, risiko manajemen. Manajemen yang kurang siap dalam menghadapi kompleksitas proyek dapat memperbesar risiko operasional. Yang pertama, perencanaan waktu dan biaya yang terlalu optimis. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam mengelola supply chain global. Yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap pemasok. Yang keempat, koordinasi internal yang kurang efektif. Mitigasi yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut, Boeing melakukan perbaikan pada struktur dan sistem manajemen. Yang pertama, melakukan restrukturisasi organisasi perusahaan. Yang kedua, mengganti pimpinan proyek dengan lebih yang berpengalaman. Yang ketiga, meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian proyek. Dan yang keempat, memperkuat koordinasi antar divisi.
Selanjutnya, risiko tenaga kerja. Risiko kebijakan perusahaan yang tidak seimbang dapat menimbulkan konflik dengan tenaga kerja. Yang pertama, ketidakpuasan karyawan akibat kebijakan outsourcing. Yang kedua, terjadinya aksi mogok kerja. Yang ketiga, penurunan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, gangguan terhadap proses produksi. Mitigasi yang dilakukan dalam mengatasi masalah tenaga kerja, yaitu Boeing berupaya menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dan stabil, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas karyawan. Yang kedua, mengurangi tingkat outsourcing. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antara manajemen dan pekerja. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Resiko permintaan. Permasalahan operasional yang terjadi dapat berdampak langsung pada kepercayaan pelanggan dan permintaan pasar. Yang pertama, menurunnya kepercayaan pelanggan. Yang kedua, pembatalan atau penundaan pesanan pesawat. Yang ketiga, penurunan pendapatan perusahaan. Yang keempat, terganggunya reputasi di pasar global. Mitigasi yang dilakukan untuk memulihkan kepercayaan pasar, yaitu Boeing melakukan berbagai langkah strategis yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama, memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan transparansi. Yang ketiga, memperbaiki kualitas produk. Dan yang keempat, meningkatkan ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya adalah respon Boeing terhadap resiko operasionalnya. Dilakukan secara bertahap melalui berbagai perbaikan di aspek utama perusahaan. Pada awalnya, Boeing mulai mengidentifikasi adanya kelemahan dalam penggunaan teknologi baru, pengelolaan rantai pasok global, serta sistem produksi setelah muncul berbagai masalah sebagai keterlambatan dan gangguan operasional. Setelah menyadari hal tersebut, Boeing segera mengambil tindakan penanganan dengan memperbaiki desain pesawat, meningkatkan koordinasi dengan pemasok, serta mengambil alih berbagai proses produksi yang mengalami kendala. Selanjutnya, Boeing melakukan penyesuaian sistem dengan memperbaiki manajemen dan proses produksi, termasuk mengurangi ketergantungan pada outsourcing dan meningkatkan kontrol internal. Untuk memulihkan kondisi operasional, Boeing berupaya menstabilkan produksi dan mempercepat pengiriman serta menjaga hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi yang lebih baik, serta memberikan kompensasi. Dalam jangka panjang, Boeing juga mulai memperkuat manajemen risiko dengan pendekatan yang lebih terencana dan proaktif agar permasalahan serupa tidak terulang di masa depan. Kesimpulan dari kasus Boeing 787 ini menunjukkan bahwa resiko operasional dapat muncul dari berbagai aspek seperti teknologi, rantai pasok, proses produksi, manajemen tenaga kerja, hingga permintaan pasar yang saling berkaitan dan berdampak besar terhadap keterlambatan produksi serta menurunnya kepercayaan pelanggan. Boeing telah melakukan berbagai upaya mitigasi seperti perbaikan desain, peningkatan pengawasan pemasok, serta perubahan sistem produksi dan manajemen. Namun, sebagian besar tindakan tersebut bersifat reaktif karena dilakukan setelah masalah terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko yang lebih proaktif dan terencana sejak awal agar dapat mengantisipasi potensi risiko, menjaga stabilitas operasional, serta mempertahankan keberlanjutan bisnis di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.